Selamat datang di Real Show Regina Ilyas Show. Selamat datang di episode Reels yang Regina Ilyas tapi tidak ada Regina Ilyasnya. Saya tidak tahu di mana Ustadz, ini dia jam-jam begini. Padahal kan orang sudah sholat Id. Mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Dari siara Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa itu? Dari Gabung sama dari sholat tahu Oh, mau Dari sekali siara, ditahu. Oh, dari siaran. Mau sekali ditahu bilang sholat. apa? Semua orang dari sholat jika Beda. Ini saya beda. Ini spesial, apalagi Idul Fitri di mana saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah saya temui. Akhirnya saya lihat semua di luar rumah. Tetangga-tetanggaku ternyata sudah pada besar semua, Ustadz. Masya Allah. Iya, luar biasa loh. Tunggu dulu, Ustadz. Ada yang kuning tapi bukan emas. Apa tuh? Tunggu dulu. Dari ki khutbah. Iya Ustadz, ini saya baru juga pulang ini. Tidak, tunggu dulu. Siapa yang panggil? Tabe Pak Ketua HIPMI ya? Bukan, ini saya kerja di Iya. restoran Pembuden 2. Kebetulan juga Iya. ini baju barunya. Iya, ini baju lebaran saya Oh, Ustadz. Masya Allah. Allah. Pegang Ustadz. Iya. Licin kan? Minta maaf Iya, Ustadz. saking licinnya, saya kayak tidak bisa membandingkan Arnal ini emas batangan. Luar biasa loh. Bagus, tapi Harga bagus. aku lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya benar. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Minal aidin sehat. wal faizin, Ya, Ustaz. Maaf lahir batin. taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Iya, apa? Itu tadi mau saya bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Jika saya punya Banyak. salah, saya minta maaf, Iya. jujur. Ih, Ustadz, mana tanganku satu? Ini. Mana? Oh, iya. Aduh, main badut-badut. Kayak karena kan sudah Iya, habis sholat. meraih kemenangan. Betul. Iya. Masya Allah. Hari ini spesial sekali di Real Show Regina Ilyas Show, di mana sebenarnya saya tadinya itu pakai baju gamis juga, Ustadz. Ya. Cuma karena masa saya tidak kasih lihat baju baruku. Iya, kan Iyalah. sudah dibeli di malam ketiga, Pak Iya. Ustadz. Sudah prepare memang dari Kalau dia ini modelan ketua HIPMI, saya dong. apa? Anak jalanan, kumbang Temannya metropolit. Boy. Temannya Boy. Yang mana? Boy anak jalanan. Emon. Emon. Iya. Temon. Iya, tapi minta maaf topinya kayak Iya. pembaca tarot. Ya udahlah Ustadz, apa kita bikin di sini? Bukan, Ustadz. Kita kan ini hari kemenangan Iya. Ustadz. Iya. Saya juga habis balik dari ceramah Id. Iya, Masya Allah, Ustadz. Berarti ada amplopnya Ustadz. Kenapa Coba lihat. biar amplopnya Ustadz, ada kah begini? Masa begini kentar di kamera. Ustadz, kan ini hari kemenangan Ustadz. Saya sebenarnya penasaran ya. Iya. Kemenangan seperti apa yang kita dapatkan? Betul, tapi tunggu nah. Di antara kita bertiga hanya Ustadz yang kembali ke fitrah. Iya. Putihnya, Betul, Masya Allah, bersih. pink, kuning. Tapi Ustadz saya lihat-lihat Iya. ini Ustadz baru juga ini bajunya Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz baru itu. Baru. Hei, sombong. Astagfirullah. Baju baru bukan sombong. Oh artinya. iya. Nggak mesti sombong. Oh begitu Ustadz. Harusnya kan kalau ditanya, enggak baru sih. Gitu. Iya, merendah harusnya. Ih, kenapa ngajak Sorry Ustadz. Ini saya kembali ke pertanyaan Iya. saya Ustadz. Ini kan Hari hari kemenangan. kemenangan, Masya Ini Allah. kemenangan seperti apa yang kita dapatkan di dalam Islam Ustadz? Iya. Jadi hari Lebaran memang identik dengan pakaian baru, Iya. ya outfit baru, banyak makanan, Ya. ya bersilaturahim. Tapi hakikat dari kemenangan di hari raya Idul Fitri ini itu adalah sebenarnya menang karena kita telah mampu melawan diri sendiri selama bulan puasa, menahan hawa nafsu, ya menahan lapar dan dahaga. Betul. Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, Betul. menahan diri dari maksiat, latihan menjaga lisan dan lain sebagainya. Jadi kemenangan di hari raya Idul Fitri itu maknanya seperti itu. Ya, kita telah menang
mampu menundukkan hawa nafsu kita. Iya, bukan ada juga orang yang pas hari Lebaran kayak orang lepas dari penjara. Tambah nakal, Alhamdulillah, Ustaz. Iya. bukan di Ramadan, bebas mak. Nah itu salah itu, bukan hari kemenangan, itu hari kekalahannya. Hari kemenangan karena kita sudah bisa melawan diri kita sendiri selama 30 hari Ustaz. Iya, Kita betul. tahan-tahan, bibir kita abu-abu. Betul. Iya kan Ustaz? Dan Ramadan bulan latihan. Bulan latihan. Oh iya gitu. iya. Pas Lebaran kita sudah menang Iya. selama sebulan penuh. Ya, Iya. kita lawan hawa nafsu, kita lawan kemalasan, kita disiplin dengan ibadah dan lain sebagainya. Ibaratnya jadi kayak 30 hari itu kita belajar ujian. betul. Iya. Pas di Lebaran, wih kita lulus. Ya, dirayakan dengan opor mungkin Ustaz. Ya, opor maksudnya Opor ayam. opor ayam. Oh, Ustaz tidak makan opor ayam di rumahnya Ustaz? Makan. Makan. Enggak, maksudnya kalau enggak ada juga enggak apa-apa Ustaz. Bilang aja nanti kita kirimkan Ustaz. Oke, nah Nah, siapa duluan yang mau bertanya? Kamu atau aku? kameramen. Coba pilih yang mana? Yang mana karena sama-sama nah. Iya. Saya aja. Iya. Kamu aja. Cepat mau kau durasi Iya, kasihan nggak astagfirullah. apa-apa. Dan Ustadz kita ini meraih hari kemenangan terus saya penasaran juga amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di hari kemenangan ini atau mungkin saat sholat Id itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi amalan sunnah di hari raya itu ada banyak ya. Pertama, sebelum kita menuju ke tempat sholat, kita disunahkan untuk bersih-bersih, mandi. Ya, Nabi SAW bersabda, Nabi mandi sebelum berangkat sholat. Ya, mandi biasa, mandi membersihkan diri. Kemudian makan pagi, makan sebelum sholat kita disunahkan untuk sarapan. Iya, makan dulu. Tapi mungkin secukupnya Ustadz Iya, ya. secukupnya. Iya, nggak bisa juga kayak Jangan berlebihan. terlalu ini berlebihan. Saya kalau bangun pagi langsung Ustaz. Iya. Ketupat 5, opor 1. Ayam bagian dada Bukan isi. sholat subuh dulu. Hah? Sholat subuh Oh dulu. iya di astagfirullahaladzim sholat Nah, subuh itu dulu. kan Ustadz, dari situ kita bisa menilai kepribadiannya. Sholat subuh saja Ustaz, tidak. saya tidak mesti kasih tahu ibadahku, ibadahku Oh, iya, ibadahmu, betul, betul. agamamu agamaku Ustaz. Bisa Nggak bisa ngeles lagi, begitu Ustadz. Ustaz. Ada lagi ngelesnya dia Ustaz. Dapat lagi kalimat yang membuat dia aman. Iya, jadi itu tadi ya Ustaz, ibadah sudah yang dilakukan yang apa saja? amalan-amalan yang disunahkan di hari raya. Mandi, kemudian makan, kemudian disunahkan sholat di tempat yang lapang. Oh. Iya, di lapangan. Oh. Iya, itu sunnahnya. Dan sholat itu tidak ada azan dan iqomahnya. Oh. Beda dengan sholat yang lain kan, sholat Oh, iya, wajib. benar. Iya, nggak ada. Kalau ada yang azan, tersesat 3 Ustaz, iya benar-benar. Jadi sholat id itu sunnahnya sholat di tempat luas. Kalau memang memungkinkan. Memungkinkan. Kalau hujan ya sholat di masjid. Ya, tapi sunnahnya sholat di tempat yang luas. Kayak di lapangan itu Iya, Ustaz ya. Ya kalau kayak begitu Ustaz hujan sementara sebelum lah mungkin. Nah, solusinya bagaimana? Ya udah sholat di Masuk dalam masjid. dalam masjid. Full. Kalau memang di lapangan sudah terlanjur sholat, ya udah hujan-hujan enggak apa-apa. Iya. Ih, astaga hujan kau takuti tapi Allah kau tidak takut untuk sholat. Dilaknat kau itu kalau begitu. Kayak dosa besar saya sudah lakukan. Pantas Ustaz, setiap di lapangan itu selalu ada anak kecil menangis karena terbang-terbang balonnya. Iya. Iya kan? Banyak orang berkumpul. Iya. Tapi Sama heran saya biasa Ustaz. Kenapa itu ibu-ibu atau siapapun mau pergi sholat tebalnya bedaknya Ustaz? nah, iya Ustaz, Iya. di lapangan itu jadi unjuk fashion show bisa jadi kayak saya ini Ustaz sebenarnya enggak saya pakai. Iya. Cuman karena kita mau take, ya jadi saya pakai Ustaz. Enggak, saya dari jauh sudah keluarganya Arnal itu emas sekali dari jauh. Karena satu keluarga kok begitu. Oh, iya. Itu gimana Ustaz? Apakah memang sah sholatnya atau gimana kalau Kan memang orang bergembira di hari raya, di hari kemenangan. Bergembira dengan pakaian baru enggak apa-apa, itu mubah.
Ya, Oh. asalkan jangan berlebihan, kemudian jaga niat, jaga akhlak. Tetapi yang penting itu adalah menanamkan dalam keyakinan kita, dalam hati kita bahwa ya, kita bergembira karena telah melalui fase latihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan setelah itu harusnya lebih baik lagi. Iya betul. Padahal kan kalau hari kemenangan seperti ini harusnya silaturahmi itu yang harus diperkuat. Yes. Betul. Iya kan? Nah gimana itu Ustadz? Seberapa penting silaturahmi dalam Islam, Ustaz? Silaturahim itu menambah umur. Oh. Ya, silaturahim itu Maaf sebelumnya Ustadz, saya potong izin, silaturahmi atau silaturahim? silaturahim. Itu. Iya, jadi sebenarnya kan Silaturahim. kalau di Indonesia kita sering bilang silaturahmi. Betul, Ustaz. Kalau dalam bahasa Arab aslinya itu silaturahim. Wah silaturahim. Iya. Sila itu artinya menyambung, rahim itu Kandungan. kekerabatan. Oh, kekerabatan. Kekerabatan. Maaf kita berdua sudah tahu. Kita Jadi Ustaz. jadi silaturahim itu menyambung yang sudah mulai longgar hubungannya. Iya. Misalnya anak dengan ibu misalnya jauh itu disambung dengan silaturahim. Tante dengan keponakan misalnya sering jarang bertemu misalnya atau sudah mulai kurang komunikasinya atau mungkin pernah cekcok. Iya. Nah, di hari seperti ini disitulah kita menyambung kembali, memperkuat. Itu makanya disebut dengan silaturahim. Silaturahim. Iya, kalau saya berziarah ke rumah teman, apa namanya itu? Ziarah. Iya, berziarah, berkunjung. Iya, Berkunjung berziarah. Kalau silaturahim itu menyambung yang sudah tersambung tapi agak renggang. Ternyata itu silaturahim. Iya. Berarti sama mantan bisa Ustadz? Kenapa bisa? Agak renggang, sudah longgar. Ada niatan lain. Mantan apa ini? Ya, mantan apa? Mantan majikan Ustadz. Kalau mantan gubernur, Ustaz. Kayaknya aman ya. Kalau Iya silaturahim, juga iya. sih. Iya. Iya, Lebih iya. kayak buku pekerjaan itu. Kalau Menjilat. Oh, oke. Jadi sepenting itu juga ya Ustadz ya. Dan Bersilaturahim. silaturahim itu menambah umur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka perbaiki silaturahimnya. Oh, hablum minan nas, Ustaz ya. Iya, hablum minan nas. Apa artinya itu? Hah? Hubungan antar Hubungan, sesama oh, manusia, iya. Yang sudah renggang kita sambung kembali karena kita kayaknya tidak, kalau ini saya pernah dengar Ustadz, kita tidak bisa bermusuhan lebih dari 3 hari. Iya betul. Iya, seperti yang pernah Ustadz juga jelaskan. Iya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau Iya. udah lebih dari 3 hari itu Ya, bagaimana haram hukumnya, itu. Ustaz? Haram hukumnya. Iya. Kata Nabi SAW diharamkan seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka orang yang terbaik di antara keduanya yang bertikai adalah orang yang pertama kali memulai salam. Nah, itu paling besar pahalanya itu. Mengalah Ustadz ya. Iya, mengalah. Oh. Daripada dapat dosa. Iya, iya, iya. Kalau misalnya belum dimaafkan sudah, yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita. Ya, kita terbebas. Tapi kalau misalnya dia pinjam uang kita Ustadz tapi tidak kembali, itu untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi Ustadz. Kalau begitu kayak sakit hati banget Ustadz. Oke, sudahlah Ustadz, itu curhatan saya. Baik, selanjutnya. Bisa mati Iya, kamera Mbak iya, baru ditanyakan. Yang lain saja. Iya, tentang hari kemenangan. Benar. Nah, selanjutnya apa lagi Arnold? Silaturahmi kan Silaturahim. Silaturahim kan itu harus ketemu langsung Ustadz. Nah, sekarang kan sudah canggih, ada Iya. video call, terus ada chat. Nah, kalau itu bagaimana Ustadz? Apakah terhitung silaturahim juga kah? Terhitung. Ya kan. Jadi nggak mesti ketemu Ustadz. Enggak mesti. Yang penting kan sudah tersampaikan niatnya, kemudian ya apalagi sekarang sudah semakin canggih. Ya boleh. Itu sudah disebut dengan silaturahim. Ya, apalagi memang ada uzur. Ya, tidak sempat ketemu karena masih sibuk atau gimana. Atau LDR Iya, Ustadz. misalnya LDR dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting sudah disampaikan, saling memaafkan, saling mendoakan. Oh. Iya, di hari lebaran kan kita saling mendoakan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amalan ibadah Ramadan kemarin yang kita lakukan semua diterima Allah dan semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan gelar takwa. Ya kan dalam ayat kan la'allakum tattaqun. Iya. Bulan puasa diadakan oleh Allah agar kita dilatih setelah Ramadan keluar
kita mendapatkan gelar orang bertakwa. Iya. Masya itu tuh, Allah. sahabat suara. Oke. Nah, Ternyata terhitung pahala juga kalau chat. iya, sekarang- by chat. Sekarang orang Ustadz tidak mau, tidak gampang dia bilang agar silaturahim kita tidak terputus, Putus. kirim dulu 100 ya. Ih. Kalau kayak ketupat bisa dikirim, itu kalau namanya 100. menyusahkan orang. Iya, kita Sama juga sekarang mau. makin canggih lagi Ustaz. Apa itu? Sudah ada AI. Iya, betul, Ya, betul, AI. AI dengan menggambarkan dirimu kok kirimkan video seolah-olah. Iya. Iya kan? Dengan ketupat kan. Gitu. Lagi dan lagi ya. Nah, berbicara dengan hari kemenangan Ustadz, apalagi ini bagaimana sih Rasulullah mencontohkan lebaran atau salat Id Iya, jadi di kan zaman dulu. Nabi SAW itu kan diutus untuk kita contohi ya. Ya, dan salah satu yang perlu kita ikuti adalah bagaimana Nabi SAW berlebaran. Ya, pertama tadi yang sudah saya sebutkan, beliau membersihkan diri, ya, mandi, kemudian sholat di tempat yang lapang, kemudian setelah sholat, ya, setelah sholat Id, beliau berkhutbah, kemudian setelah itu saling mendoakan, saling memaafkan, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu doa yang sering diucapkan. Iya. Ya, meskipun boleh kita ucapkan juga minal aidin wal faizin. Nah itu tuh sahabat suara. Dan pastinya mungkin Rasulullah dulu sederhana ya merayakannya, tidak berlebihan. Kalau mau open house 1 hari saja. Sekarang kalau open house orang 7 hari 7 Iya, malam pakai sampai- tenda Ustadz. Sampai basah ujung berasnya. Simpan lalu di kulkas. Jadi Masih dia kasih ini juga keluar. harus difahami, hari lebaran itu memang vibes-nya bergembira, tetapi jangan lupa value-nya. Value-nya itu adalah berbagi kebahagiaan bersama. Betul, itu dia. Kayak tagline apa begitu Ustaz? Berbagi bersama. Iya kan? Seperti itu Ustadz ya. Nah, Iya. tadi kita kembali dulu ke tadi yang Ustadz bilang sholat itu di lapangan kalau bisa ya. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Kalau Sunnah, Sunnah. tidak wajib. Oh, berarti bisa kayak Boleh sholat di masjid. parkiran kampus Ustaz. Boleh. Biasa juga itu parkiran kampus atau Biasa basement di atau parkiran ballroom. mall. Ya, ballroom hotel biasa juga. Mm-mm. Tapi jauh sekali biasa hatimnya Ustaz. Kalau kayak lebaran itu apakah kalau tidak terlalu didengar bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa sih, karena sunnah gitu untuk mendengarkan. Oh. Kan lebih bagus ya, lebih baik kita mendengarkan biar dapat semakin dapat pahala dan pemahaman agama. Kalau mau pulang juga tidak apa-apa. Oh. iya. Yang duluan ceramah itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha Ustaz? Ada itu. maksudmu? Yang duluan ceramah baru sholat. Kan ada yang sholat dulu baru ceramah. Enggak, kayaknya Di sholat mana-mana dulu. orang sholat dulu. Sholat dulu. Ada Diutamakan ada dulu sholat. ceramah dulu. Enggak, ajaran salah itu. Masa, Ustaz? Serius? Ilmu hitamku itu. Iya, Ustaz. Iya, tidak. Saya Oh, sadar. saya tahu Ustaz. Ada khutbah Jumat. Ya, itu. Tapi ada kayak sholat Id. Di- Ya Idul Adha itu ya. Oh iya. Kalau Idul Fitri itu sholat duluan dulu. Ya, kayak Idul Adha Idul juga. Adha perasaan Idul Adha sholat dulu juga. ceramah, baru ceramah. Masa? Tidak Ustaz, maaf, ini aliran Lia Eden. Ini kasihan. Iya. maaf, Ustaz. Memang Ustaz, memang dia. Maaf ya Ustaz. Memang dia ini. Waktu itu saya Anu. salah masjid kayaknya. Minta maaf Ustaz. Bukan salah masjid. Kayaknya memang aliranmu sesat. Minta maaf. Harus ku dirukiah itu nah. Keceplosan deh. Tuh, Jarang. akhirnya terungkap. Kaidah agamanya kurang. Ustaz, kalau biasanya kita sholat itu dilaksanakan di lapangan tadi seperti yang Ustaz bilang. Hari kemenangan itu jadi titik awal lagi nih untuk umat muslim tentunya. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah betul seperti itu? Iya. Jadi banyak yang mengira bahwa kalau sudah lebaran itu berarti sudah selesai. Padahal itu pemahaman yang salah. Harusnya yang kita pahami yang benar itu disitulah titik start kita. Iya. Karena kan kita sudah belajar, sudah latihan di bulan Ramadan. Allah mengurangi godaan setan. Ya, kita jadi mudah untuk melatih diri sendiri, menundukkan hawa nafsu. Kita menang nih di bulan Ramadan, kita di hari raya. Iya, Kita sudah menang. Nah, dari situlah tantangannya untuk kita. Kita di challenge. Bisa nggak kita lebih baik setelah itu? Nah, Jadi itu titik start kita untuk lebih baik setelahnya.
Karena kan setelah itu setan kembali dibebaskan. Iya Ustaz. Iya. Nah, jadi setelah lebaran kita akan lebih sulit lagi melawan hawa nafsu dan ada setan yang kuat menggoda kita. Iya kan kalau lebaran kan kalau Ramadan kan setannya dikurung. Nah, Ustadz punya tips tidak? Setelah Ramadan kita tetap konsisten untuk berbuat hal Ceritanya ini kebaikan. Ustaz kayak kembali ke nol Iya. lagi, mulai dari nol lagi ya. Ini sudah ada musuhnya Kita- setan iya. kembali Ustadz. Ibarat katanya kalau udah lebaran itu kita kembali suci seperti anak bayi yang terlahir. Iya benar. Iya betul. Iya. Bagi bayi. yang mendapatkan kemenangan. Ah, Nah, iya. Karena kan ada juga orang yang lebaran tidak menang juga, justru menjadi orang yang kalah, yang tidak serius di bulan Ramadan. Jadi kemenangan itu bagi orang yang benar-benar beribadah di bulan Ramadan. Begitu. Nah, sobat suara kata Ustadz, orang yang menang itu yang benar-benar ibadah, berarti Iya. sedekah, sholatnya semua. Apalagi kalau mau sedekah, iya. bisa juga di Wahda Inspirasi Zakat yang Betul. nomornya ada di sini, nomor rekening atau mungkin bisa langsung scan kris. Betul. Nanti ada di sini editor, nanti taruh di sini ya. Betul. Dan bahkan ini sudah terpercaya, amanah, dan yang pastinya apalagi seperti yang beberapa episode juga kita ngobrol tentang zakat fitrah, Iya. itu bisa banget. Nah, Ustadz, jadi terakhir setelah kan ini Ramadan, Lebaran, biar terjaga terus iman kita, hal-hal yang membuat kita konsisten seperti pada saat Ramadan itu apa Ustadz? Ya, jadi kita misalnya orang yang baru berhijrah ya, misalnya, kalau memang kita sudah terbiasa ya lanjutkan. Ya. Kalau di Ramadan kita menjalankan puasa wajib, ya di luar Ramadan minimal kita menjaga puasa Senin Kamis. Oh iya. Di bulan Ramadan kita bersedekah mungkin 100.000 setiap hari. Ya di luar Ramadan mungkin kita bisa sedekah 5.000, 10.000. Yang penting minimal ada terus. Ya, tidak mesti banyak tapi terus ada. Ya. Di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih. Di luar Ramadan kita bisa sholat malam. Iya. Jadi ya dalam hadis kan disebut ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu sedikit tapi terus menerus, continue, ya, konsisten. Itulah yang dicintai Allah. Jadi jangan terlalu memberatkan diri. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Kita jalani prosesnya, ya, berproses. Ya. Jangan juga langsung Ramadan hilang semua ibadahnya. Nah, ini nggak bagus juga. Ya, jadi mulai yang mudah-mudah menurut kita, yang ringan-ringan. Betul sekali. Sesimpel itu Ustadz ya. Yang penting kembali lagi ke niat kita. Ya, yang penting kecil-kecil saja konsisten. Betul. Daripada langsung dipaksakan lagi Ustadz kan. Iya, tidak baik. tiba-tiba besoknya hilang, Iya, tidak ada lagi. Iya. Kan Tidak sayang. beribadah Iya, lagi. betul. Iya. Sudah setor muka di yang di atas, tiba-tiba hilang setelah bulan Ramadan. Apalagi orang yang bilang begini, yang penting saya sudah beribadah di bulan Ramadan udah kelar. Iya, Jadi tidak bikin bisa. sesuatu lagi. Tidak boleh seperti itu. Oke. Sholatul apa kalau Ramadan Lebaran? Apa? Apa Ustaz kalau Allahu Iya, itu. Akbar, Allah. Takbiran. Tapi enggak apa-apa, itu juga sholawat. Tidak Ustaz, kayaknya butuh Kak seseorang yang mengingatkan. Ya, Iya. dia memang butuh imam Ustadz dan dikejar umur. Jadi itu adalah Ih, sebuah Ustadz kalau dalam Islam umur itu bukan jadi patokan untuk menikah Ustadz ya. Jadi apa Ustadz yang jadi patokan? Ya, Jodoh. banyak-banyak memohon pada Allah, perbaiki ibadah, Iya, dekat cari dengan muka Allah, dulu yang di biar Allah atas. dekatkan dengan jodohnya. jagonya Ustadz. Potongan TikTok itu tadi. Yang tadi. Ustadz ada baca-bacanya Ustadz. Baca-baca apa itu? Untuk membuka jodoh. Musyrik Ih, laknatullah. maksudnya kita berdoa sama Allah. Iya. Maksudku Tinggal itu. minta saja. Pakai bahasa Indonesia bisa. Iya Ustadz. Kan Oke. Allah paham. Berserah saja. Pasti, Ustadz. Alhamdulillah Terima di kasih, hari Ustadz. kemenangan ini Iya. kita dapat Iya. daging lagi dari Iya, iya, Ustadz benar-benar. Yusuf. Mudah-mudahan setelah lebaran dapat jodoh. Amin amin ya Rabbal alamin. Serius gitu dia Ustadz Amin. di Gunung Mulo. Sementara antri. Sekali lagi mohon maaf lahir batin Ya, Ustadz. sama-sama. Di hari kemenangan yang insya Allah semua apalagi umat muslim yang memang merayakan semuanya kembali ke fitrah, Amin ya rabbal alamin. kembali suci dan pastinya jangan lupa bersedekah di zakat inspirasi.
Wahda inspirasi Itu maksud zakat. saya. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Selamat. Oke, kalau begitu kita panggil guest star kita untuk langsung saja. Ini di- Naku kurite takus. Ganti lagunya. lagu lebaran dong. Lagu lebaran apa? Thank you Allah. Meherzain kan Masya biasa Allah, Masya Allah. terputarkan di mall-mall bukan. Tapi Cut. Ustadz sudah enak sekali lihat. Ustadz sudah mau lagi pergi ceramah. Ustadz terima kasih Iya, Ustadz. sama-sama. Mau lahir batin Iya, sekali lagi. sama-sama. Insya Allah kita Iya, berjumpa di lain Alhamdulillah. waktu. Kita ada Jangan salah-salah lupa kata. like, subscribe, comment, share, Sebarkan. viralkan semuanya. Yes, Dan kabar minta ini. tolong semua brand-brand yuk beriklan Ya, yuk. Karena ini adalah YouTube terbesar yang ada di Asia Tenggara. Betul Yes, sekali. kita pasar Mengalahkan kita. YouTube-nya Raffi Ahmad dan Atta Asia, Halilintar. memang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Real Show. Show. Regina Ilyas Show. Kodong-dodongnya Ustaz. Dadah. Terima kasih. Dadah.